this. Halo semuanya, sekarang kita akan bahas film yang berjudul It Feeds. It Feeds adalah film horor supranatural yang dirilis pada tahun 2025, yang mengangkat tema trauma psikologis dan entitas mistis. Seorang psikiater yang memiliki kemampuan untuk masuk ke pikiran pasien dan masa lalu mereka. Bersama putrinya, berusaha menyelamatkan seorang gadis muda yang mengaku dimakan oleh suatu entitas gelap. Sebelum kita mulai membahas alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan film-film lainnya. Cynthia tiba-tiba muncul di dalam ruang kelas yang kosong. Di sana, ia melihat sebuah buku dengan judul Serigala dan Anak Laki-laki. Ia penasaran dan membuka buku itu. Namun, semua halamannya berisi kalimat yang sama, "Tolong, dia telah menangkap aku." Cynthia mendengar suara samar dari kejauhan. Ia mengikuti arah suara itu. Tiba-tiba, suara bel sekolah terdengar nyaring dan membuatnya kaget. Setelah itu, ia kembali mengikuti suara tersebut sampai tiba di sebuah ruangan kelam. Di sana, ia melihat seorang pria botak duduk membelakanginya. Di depan pria itu, ada seorang anak laki-laki bernama Larry yang terkurung di dalam sangkar besi. Cynthia berkata bahwa pintu sangkar itu tidak terkunci, tapi Larry terlalu takut untuk keluar. Cynthia lalu mengatakan, kalau hanya Larry sendiri yang bisa membebaskan dirinya. Pria botak itu memperingatkan Cynthia agar tidak berbicara dengan Larry, tapi Cynthia mengabaikannya. Pria itu langsung marah, dan tiba-tiba sebuah gelas di meja pecah. Pecahannya mengenai tangan Cynthia hingga berdarah. Pria itu lalu berbalik dan merayap mendekatinya. Tapi Cynthia tetap tenang. Ia berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, mereka bisa mencobanya lagi lain waktu. Cynthia mulai melafalkan sesuatu pelan-pelan. Dalam sekejap, ia tersadar dan kembali ke dunia nyata. Saat Larry melihat luka di tangan Cynthia dan meminta maaf, Cynthia bilang itu tidak apa-apa. Ia menutup sesi hari itu dan membiarkan Larry tetap tinggal jika ia mau. Ternyata, Cynthia adalah seorang psikoterapis. Ia memiliki kemampuan untuk memasuki alam bawah sadar. Di sana ia mencari penyebab penyakit psikologis pasiennya. Namun, anehnya jika seseorang terluka di dunia bawah sadar, luka itu akan terbawa ke dunia nyata. Tak lama, putrinya, Jordan, datang dan bertanya tentang apa yang baru saja terjadi. Ia ingin tahu apa yang dilihat oleh ibunya. Cynthia menjelaskan bahwa ia melihat sosok guru olahraga pasien, seorang pria yang suka melecehkan anak-anak. What phys ed teachers Larry had between grades 4 and 12. Di tengah perbincangan Jordan dan Larry, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Jordan pergi untuk membukanya dan melihat seorang gadis kecil berdiri. Gadis itu mengatakan bahwa ia menyelinap keluar tanpa sepengetahuan ayahnya. Ia mengaku menderita penyakit aneh dan datang untuk meminta bantuan Cynthia. I don't have much time. I need to speak with her now. Please, I need help. Jordan membiarkan gadis kecil itu masuk. Gadis itu menjelaskan bahwa ayahnya sedang dalam perjalanan, tetapi ia perlu berbicara dengan Cynthia sebelum ayahnya tiba. The grocery store. I stole this from him, so he's going to know where I am. I need to see her before he gets here. Saat Jordan melihat ada bekas luka di lengan gadis itu, ia bertanya apa yang terjadi. Gadis itu tetap diam, sehingga Jordan menjelaskan bahwa ia tidak bisa membiarkannya berbicara dengan Cynthia sebelum melakukan penilaian terlebih dahulu. Gadis itu kemudian memperkenalkan diri sebagai Riley, berusia 14 tahun. Ia mengatakan seorang wanita bernama Agatha telah memberitahu ayahnya bahwa Cynthia bisa membantu dirinya. Riley menjelaskan bahwa ia sering melihat sosok gelap yang menyerupai manusia, tetapi bukan sepenuhnya manusia. Like a person, but not. It stares. Sosok itu selalu menatapnya seperti seekor anjing kelaparan.
Saat Jordan menanyakan apakah sosok itu ada di ruangan ini sekarang, Riley mengangguk dan menunjuk ke sudut ruangan. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Cynthia keluar dari ruang kerjanya dan langsung terkejut ketika melihat sosok tersebut. Jordan, who's at the... Tepat saat itu, ayah Riley, yang bernama Randall, datang dengan tergesa-gesa berkata bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan. Riley meyakinkan bahwa Cynthia bisa menolong mereka, tetapi Randall memaksanya pergi. Setelah mereka pergi, Jordan bertanya kepada ibunya apa yang sebenarnya terjadi dan apakah mereka perlu memanggil polisi. Cynthia menjawab bahwa polisi tidak akan bisa membantu, karena masalah Riley bukan hal yang bisa dijelaskan secara biasa. There is something attached to that girl. Something terrible. Malam itu, Cynthia ke kamar putrinya untuk menjelaskan betapa berbahayanya berurusan dengan iblis, dan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan, seperti kematian ayahnya. Day when you can see, I hope you have the sense to know when to help and when to protect yourself. Malamnya, Jordan bermimpi tentang masa kecilnya dan sebuah tangga menuju loteng. Mimpi yang ternyata sering ia alami. Keesokan paginya, Jordan berpura-pura pergi bersama teman-temannya, padahal ia menuju rumah Agatha, mantan pasien Cynthia. Ia ingin membantu Riley. Dari Agatha, ia mengetahui gadis itu datang bersama ayahnya, seorang tukang kayu yang ingin meminta bantuan Cynthia. Maybe Randall Harris from Kenilworth. Okay. Sementara itu, Cynthia berbicara dengan Jan dan memintanya mengawasi seorang pria bernama Doug Ferry. Jan tahu Cynthia sering mengikuti firasatnya tanpa banyak penjelasan, tapi tetap menuruti permintaannya. Setelah memeriksa catatan Doug, Jan bertanya apa yang harus dilakukan. Namun Cynthia hanya memintanya terus mengawasi karena merasa Doug adalah orang berbahaya. I just know that he is a terrible man. Just keep an eye on him. Di tempat lain, Jordan menemui Randall untuk menawarkan bantuan bagi Riley. Randall menolak dengan alasan putrinya tidak membutuhkan psikolog dan ia sudah mengendalikan semuanya. Jordan menjelaskan bahwa Riley butuh seseorang yang bisa menolongnya. Tetapi Randall tetap menolak dan meminta Jordan tidak ikut campur. You don't know us, what we've been through, so I recommend you mind your own business, alright? Jordan memperhatikan sekitar rumah dan melihat Riley di dekat basement. Ia merasa harus menolong, lalu diam-diam masuk ke dalam. Saat mencoba membuka pintu menuju basement, ia malah menemukan sebuah lemari. Ketika hendak pergi, ia mendengar suara dari dalam lemari dan menemukan pintu tersembunyi di balik pakaian. Dengan obeng, ia membuka kait pintu itu dan berhasil masuk ke ruang bawah tanah. Fuck am I doing? Di sana, Jordan memanggil Riley dengan hati-hati, namun tiba-tiba terdengar suara lain. Ia mencoba menelepon ibunya, tapi sebelum sempat berbicara, Randall muncul dan menjatuhkannya. Sementara itu, Agatha menghubungi Cynthia dan menanyakan apakah Jordan sudah berbicara dengan Randall. Cynthia bingung karena tidak tahu siapa Randall. Agatha menjelaskan bahwa Jordan datang untuk menanyakan tentang putrinya. Cynthia semakin bingung dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. With Mr. Harris. I'm sorry, Mr. Harris? Jordan kemudian sadar dalam keadaan terikat di kursi. Di sebelahnya, ada seorang wanita lain yang juga terikat. Ia ketakutan ketika Randall masuk. Jordan memohon agar bisa membantu Riley, namun Randall menolak. Baginya, tidak ada yang bisa menolong putrinya, sama seperti istrinya dulu. No one can help my daughter. No one can help my wife. Jordan mencoba membuat Randall percaya bahwa ibunya bisa membantu. Randall menganggap semua itu sia-sia. Tiba-tiba, Riley muncul. Ia mendekati Jordan dan menyentuhnya.
Seketika, Jordan merasakan energinya tersedot habis. Dari belakang tubuh Jordan muncul bayangan hitam, sementara luka terbuka di lengannya. Riley tampak merasa bersalah dan berterima kasih padanya. Saat malam, Randall menghancurkan ponsel Jordan dan menyuruh putrinya membersihkan ruangan. Mereka berencana menenggelamkan mobil Jordan ke danau agar semua bukti hilang. Riley membantu Jordan merobek lakban di tangannya. Ia segera melepaskan tali wanita lain yang terikat di sebelahnya. Mereka berusaha kabur bersama, tetapi saat Jordan membuka pintu, Randall berdiri di sana, menghalangi jalan keluar. Jordan kembali memohon agar dilepaskan, menjanjikan bahwa ibunya bisa menyelamatkan Riley. Riley tiba-tiba berlari masuk dan berdiri di depan Jordan. Tepat pada saat Randall akan menembaknya yang menyebabkan ia tertembak senjata ayahnya. Pada saat itu, Jordan merasakan sakit luar biasa di kepalanya. Dalam sekejap, iblis itu telah masuk ke dalam tubuhnya. Jordan tersadar dan segera berlari keluar dari rumah. Randall menatap tubuh putrinya dengan rasa bersalah, tapi semuanya sudah terlambat. Jordan berhasil melarikan diri dan di luar rumah ia melihat ibunya datang menjemput. Sementara itu, Randall melarikan diri dengan mobilnya. Keesokan harinya, Cynthia membawa Jordan ke kantor polisi. Namun, kisah yang mereka ceritakan terlalu sulit dipercaya. Polisi mengira Jordan mengalami trauma berat hingga berhalusinasi. Sebelum mereka pergi, kepala polisi memberitahu bahwa di tempat kejadian ditemukan tumpukan mayat dalam kondisi mengerikan, seperti neraka. Pelaku memang sudah melarikan diri, tetapi polisi menugaskan beberapa petugas untuk menjaga Cynthia dan keluarganya. I know you're tired, Jordan. We're just trying to make sense of this. Sesampainya di rumah, Cynthia mulai merasa bahwa putrinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia memutuskan untuk memasuki dunia batin Jordan. Saat itu, Agatha juga ada di sana, jadi Cynthia meminta agar Agatha membangunkannya jika terjadi sesuatu. I am here to help. What can I do? Do you tea, coffee? Do you want some tea? Setelah semuanya siap, Cynthia memejamkan mata dan dalam hitungan detik keluar dari dunia nyata. Ia berdiri di jalan gelap yang menyeramkan. Ia mengamati sekitar dan tanpa sengaja melihat sosok suaminya yang telah meninggal. Di sebelahnya terdapat koran dengan judul berita tentang seorang psikolog laki-laki yang bunuh diri karena gagal menyelamatkan pasiennya. Cynthia sudah menduga akan melihat hal seperti itu. Sambil membaca doa, Cynthia tiba-tiba tertarik masuk ke rumah tua, tempat yang paling ia takuti dan juga tempat trauma masa kecil Jordan dimulai. Di ambang pintu, ia melihat seorang anak kecil yang merupakan wujud muda Jordan. Ketika Cynthia akan masuk, anak itu menggeleng, seolah-olah melarangnya masuk ke dalam. Di dalam rumah, segalanya masih sama seperti dulu. Melihat foto keluarga yang pecah, Cynthia menyadari ada sesuatu yang kini menempati rumah itu. Saat ia bergerak mendekati tangga, ia merasakan kehadiran entitas. Tiba-tiba makhluk itu menyerangnya hingga lengannya terasa terbakar. Di dunia nyata, Agatha berusaha membangunkan Cynthia. Ia bahkan menamparnya karena takut terjadi sesuatu. Cynthia akhirnya sadar. Setelah semuanya tenang, Cynthia berterima kasih karena Agatha sudah menemaninya. Kini ia tahu bahwa iblis itu telah berpindah ke dalam tubuh putrinya. Beberapa hari kemudian, Cynthia memulai penyelidikan dan pergi ke rumah sakit tempat ibu Riley meninggal. Dari hasil penelusuran, kematian itu memang benar terjadi di sana, dan tak lama setelahnya dokter yang merawat sang ibu memutuskan untuk pensiun. Dr. Whitaker was the lead, but he retired. Is there any way you could get me his number?
Sementara itu, Jordan mengalami mimpi aneh. Ia berjalan menuju loteng dan mendengar bisikan yang meminta untuk diberi makan. Saat menolak, sesuatu menyerangnya, dan ia terbangun dengan ketakutan. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka sendiri. Di tempat lain, Agatha terbangun karena mendengar suara dan mengira Cynthia sudah pulang. Ia tidak melihat siapapun lalu kembali membaca. Jordan keluar dari kamarnya mencari ibunya dan mendengar suara yang tidak jelas asalnya, sementara sosok bayangan tampak berada di belakangnya. Ia kemudian turun ke dapur dan menemukan gambar sketsa makhluk yang pernah digambar Cynthia. Saat itu, ia mendengar suara dan melihat sosok itu muncul dari belakang lemari es. Tiba-tiba, Randall muncul dan menyerangnya. Cynthia pulang dan melihat Agatha tergeletak di lantai. Ia membangunkannya, dan Agatha berkata bahwa seseorang ada di rumah. Cynthia panik dan memeriksa kamar Jordan, tetapi putrinya sudah tidak ada. Ia berlari keluar dan berteriak meminta bantuan. Polisi segera memanggil bala bantuan. Di sisi lain, Randall membawa Jordan ke hutan dan memasukkannya ke dalam kotak. Saat Jordan sadar, ia menjerit ketakutan, tapi Randall menahannya dengan sekop. Jordan memohon agar dilepaskan, namun Randall tetap menutup kotak itu dan menguburnya hidup-hidup. Beberapa waktu kemudian, polisi memberitahu Jan bahwa Randall Harris telah menyerahkan diri. Cynthia segera datang dan memohon agar diizinkan berbicara dengannya. Jan menolak, tapi Cynthia bersikeras karena ini menyangkut putrinya. Saat bertemu Randall, Cynthia mencari tahu di mana Jordan berada. Randall berkata bahwa makhluk itu tidak akan menyakiti siapapun lagi. Cynthia kemudian menyentuh dahinya dan masuk ke dalam pikirannya. Ia melihat masa lalu Randall, di mana Riley menangis di samping tubuh ibunya yang sudah meninggal. Cynthia kemudian melihat Randall sedang mengubur Jordan di hutan. Randall memintanya keluar dari pikirannya, dan Cynthia tersadar kembali. Ia menyadari bahwa Jordan benar-benar dalam bahaya. Sementara itu, di dalam tanah, Jordan mencoba bertahan dengan senter yang ada di dalam kotak. Namun, suara makhluk itu mulai terdengar lagi. Sosok menyeramkan itu muncul di hadapannya dan mulai mendekat, lalu menyentuh wajah Jordan dan mulai memakan energinya. Cynthia mengemudi menuju hutan bersama Agatha. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka tiba di lokasi dan mulai menggali tanah. Di waktu yang sama, polisi mengikuti jejak mobil dan bergerak ke arah mereka. Cynthia menggali tanah dengan cepat hingga menemukan kotak kayu di bawahnya. Jordan masih hidup. Cynthia mengatakan waktu hampir habis dan ia harus masuk kembali ke dalam pikiran Jordan untuk melawan iblis itu. Agar tidak diganggu polisi, Agatha keluar dari lubang dan pergi untuk mengalihkan perhatian. Cynthia masuk ke dalam pikiran Jordan. Di sana, ia melihat Jordan duduk dan memintanya untuk tetap di sana. Cynthia kemudian naik ke loteng dan menemukan tubuh suaminya tergantung. Cynthia melangkah maju berhadapan langsung dengan iblis. Makhluk itu mendekat perlahan, tetapi Cynthia segera menempelkan tangannya di dahinya dan membaca mantra. Sekejap kemudian, ia berpindah ke dunia iblis, sebuah gua gelap menyeramkan. Cynthia berjalan terus sampai menemukan sarangnya. Sementara itu, Jordan mengikuti ibunya naik ke loteng. Ia melihat tubuh ayahnya, namun tetap fokus membantu ibunya. Cynthia terjebak di dalam pikiran makhluk itu. Ia bangkit sambil membawa tombak yang ditemukannya di dekat situ. Setelah berjalan, ia tiba di sebuah tempat di mana makhluk itu duduk di atas tahta. Saat Cynthia mendekat, makhluk itu berdiri dan menghampirinya.
Di dunia nyata, polisi menemukan tubuh Cynthia yang tidak sadarkan diri dan berusaha membangunkannya. Suara mereka membuat Cynthia kehilangan konsentrasi di dunia roh. Iblis itu segera melilit tubuhnya dengan tentakel. Jordan tiba tepat waktu, melepaskan belitan itu, dan membantu ibunya berdiri. Bersama-sama, menyerang iblis itu berulang kali sampai hancur sepenuhnya. Cynthia memeluk Jordan dan menenangkannya, mengatakan bahwa semuanya sudah selesai. 6 bulan kemudian, Cynthia kembali masuk ke dalam pikiran Jordan untuk memastikan keadaannya. Ia mengajak Jordan menghadapi masa lalunya dengan pergi ke loteng tempat ayahnya meninggal. Dengan dorongan dari ibunya, Jordan menaiki tangga yang dulu sangat ia takuti. Ia melepaskan tali yang melilit tubuh ayahnya, dan saat itu tubuh tersebut menghilang. Bersamaan dengan itu, trauma yang lama menghantui akhirnya mulai pudar. Dan disinilah filmnya berakhir. Terima kasih.